Kehidupan adalah sandiwara, di mana setiap individu memainkan perannya masing-masing. Namun, dalam tatanan sosial yang masih kental dengan ketidaksetaraan gender, naskah yang diberikan kepada perempuan seringkali jauh berbeda dari laki-laki. Ketidaksetaraan gender, sebuah realita pahit yang masih menghantui banyak masyarakat, telah menciptakan jurang pemisah yang dalam di antara keduanya. Sejak kecil, perempuan seringkali dihadapkan pada batasan-batasan yang tidak adil. Harapan-harapan serta impian mereka seringkali dikekang oleh norma-norma sosial yang mengkotak-kotakan peran gender. Perempuan diharapkan menjadi sosok yang lemah lembut, patuh, dan mengabdi pada keluarga. Sementara itu, laki-laki didorong untuk menjadi pemimpin, pencari nafkah, dan sosok yang kuat. Sehingga, konsekuensi dari ketidaksetaraan gender ini sangatlah luas dan mendalam. Perempuan seringkali menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, pekerjaan, hingga dalam pengambilan keputusan di ranah publik. Peluang mereka untuk meraih kesuksesan dan meraih potensi diri secara penuh seringkali terhambat. Dalam dunia kerja, perempuan seringkali menghadapi upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Kesenjangan upah ini memperparah kondisi ekonomi perempuan dan memperlebar jurang ketimpangan di antara keduanya. Selain itu, perempuan juga seringkali menempati posisi yang lebih rendah dalam hierarki organisasi. Kekerasan terhadap perempuan pula menjadi masalah serius yang masih terus terjadi di berbagai belahan dunia. Kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya menjadi bayang-bayang yang menakutkan yang menghantui kehidupan perempuan. Perempuan yang menjadi korban kekerasan seringkali mengalami trauma yang mendalam dan kesulitan untuk bangkit kembali. Lalu, dengan berita yang saya amati dengan judul "Kesetaraan Gender, Kita Semua Setara Tapi Tak Sama" berisi, kesetaraan gender merupakan di mana semua orang memiliki hak yang setara dan tidak mempengaruhi gender manapun, baik itu perempuan maupun laki-laki. Hak yang dimilikinya pun sama, baik itu dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Dalam berita yang saya amati, terdapat 3 partisipan yang melakukan wawancara. Narator bertanya, apa kesetaraan gender itu penting? Dan ya, mereka semua setuju akan kesetaraan gender itu penting. Dengan alasan, negara akan maju apabila laki-laki dan perempuan bekerja sama dalam memajukan negara atau tujuan tertentu. Mereka pula bercerita mengenai pengalaman apa yang telah mereka alami dalam hal ketidaksetaraan gender. Lalu secara garis besar, mereka berbicara, toleransi terhadap kegiatan yang biasa dilakukan laki-laki akan tetapi dilakukan oleh perempuan ataupun sebaliknya masih minim atau masih tabu. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya laki-lakilah yang lebih kuat, lebih bisa, dan bahkan lebih diagung-agungkan oleh banyak orang. Narator kembali bertanya, bagaimana kalian menghadapi ketidaksetaraan gender? Dan terdapat 2 jawaban yang berbeda. Narasumber pertama mengatakan diperlukannya kesadaran terhadap diri sendiri bahwasanya perlu menghapus stereotip mengenai perempuan yang jauh di bawah laki-laki. Sementara narasumber yang kedua menanggapi dengan tidak peduli, karena menurutnya kalau kita bodoh amat tentang sesuatu, lebih bagus
dan akan lebih berorientasi terhadap apa yang kita inginkan di masa depan. Lalu pertanyaan selanjutnya yang dikemukakan yaitu mengenai terdapatnya stereotip mengenai laki-laki yang harus selalu menjadi pemimpin dan perempuan tidak bisa untuk menjadi pemimpin. Dari ketiga narasumber tersebut tidak setuju bahwasanya harus laki-laki lah yang menjadi pemimpin. Menurut mereka, perempuan juga bisa menjadi pemimpin dan bahkan menurut American Psychological, perempuan lebih cenderung memimpin dibandingkan laki-laki. Ketidaksetaraan gender adalah luka yang mendalam yang telah menggores relasi sosial manusia. Namun, dengan kesadaran dan upaya bersama, kita dapat membangun masa depan yang lebih adil dan setara bagi semua orang, tanpa memandang jenis kelamin. Lalu mengapa di Indonesia sendiri masih banyak perlakuan yang menunjukkan ketidaksetaraan gender?